Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, yaitu edisi Jumat 20 Februari 2026, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang pengasih dan panjang sabar, di masa Prapaskah ini kami datang dengan hati yang rindu dibentuk oleh-Mu. Seringkali kami lebih mudah menghakimi daripada mengasihi, lebih cepat marah daripada mengampuni. Maka lembutkanlah hati kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima teguran dan penghiburan-Mu. Dan mampukan kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami ingin menjadi umat yang sungguh-sungguh diubahkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari kitab Yunus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu hingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikitpun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini adalah diberikan pengampunan.
Sahabat Petra yang terkasih, ada satu pertanyaan sederhana namun sangat mengusik. Apakah kita sungguh-sungguh siap jika Allah mengampuni orang yang menurut kita tidak layak diampuni? Kita sudah memasuki masa Prapaskah. Masa ini sering kita pahami sebagai masa pertobatan, masa mawas diri, masa kembali kepada Tuhan. Tetapi pertanyaan hari ini bukan hanya apakah saya mau diampuni, tetapi terlebih dari itu, apakah saya siap hidup dalam dunia yang diampuni oleh Allah. Maka mari kita merenungkan firman Tuhan dalam bacaan kita dalam Yunus pasalnya yang keempat ini. Sahabat Petra yang terkasih, pasal 4 dimulai dengan kalimat yang mengejutkan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa yang membuat Yunus mengesalkan? Apa yang membuat Yunus marah? Bukan kegagalan, bukan kehancuran, justru sebenarnya keberhasilan pelayanan yang dia lakukan dalam bentuk yaitu Niniwe bertobat. Allah membatalkan hukuman. Kota Niniwe diselamatkan. Secara logika pelayanan, ini sesuatu yang luar biasa. Seorang nabi berhasil melakukan pertobatan massal terhadap satu kota berpenduduk 120.000 orang. Tetapi kenyataannya Yunus marah. Kenapa Yunus marah? Karena ia tahu siapa Allah itu. Ia berkata, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita perhatikan kata-kata dalam ayat tersebut. Sesuatu yang menurut saya sangat ironi. Yunus tidak marah karena Allah tidak adil. Justru Yunus marah karena Allah terlalu murah hati. Sahabat Petra yang terkasih, disinilah kisah ini menjadi sangat relevan bagi kita hari ini. Kita hidup di zaman yang penuh polarisasi. Media sosial penuh penghakiman. Orang mudah membatalkan orang lain dan mengkotak-kotakkan orang lain. Sekali kita salah, selamanya kita dicap sebagai orang yang salah. Ujaran kebencian, tweet war, atau perang komentar, semuanya menunjukkan satu hal. Kita lebih sering nyaman dengan penghukuman daripada pengampunan. Tanpa sadar, kita bisa menjadi seperti Yunus. Kita ingin diampuni, tetapi kita sulit menerima bahwa orang lain juga bisa diampuni oleh Allah. Maka Allah kemudian memberikan sebuah pembelajaran bagi Yunus melalui pohon jarak. Allah tidak memarahi Yunus dengan khotbah panjang, tetapi Allah mendidik Yunus dengan pengalaman. Ketika itu Allah menumbuhkan pohon jarak yang memberikan keteduhan bagi Yunus. Dan karena itu Yunus sangat bersuka cita karena pohon itu. Lalu kemudian Allah mengirim ulat untuk merusaknya, maka pohon itu kemudian mati. Yunus, seperti bisa kita duga, kembali marah, bahkan ingin mati. Dan Allah kemudian bertanya, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Di sini Allah membuka kedalaman hati Yunus. Yunus lebih berduka karena tanaman yang memberinya kenyamanan pribadi daripada karena 120 orang di Niniwe yang hampir binasa tetapi kemudian mau bertobat. Kalau kemudian kita berefleksi, bukankah ini juga menjadi cerminan kehidupan kita?
Kadang kita lebih terganggu ketika kenyamanan kita terganggu dibandingkan ketika terjadi ketidakadilan sosial, terjadi kemiskinan, terjadi kerusakan lingkungan, atau terjadi kekerasan yang menimpa sesama kita. Masa Prapaskah mengajak kita untuk jujur melihat hati kita sendiri. Apakah kita lebih mencintai kenyamanan daripada belas kasihan? Sahabat Petra yang terkasih, ayat terakhir sangat menyentuh. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Allah melihat manusia sebagai pribadi-pribadi yang tidak tahu, yang belum mengerti, yang tersesat. Allah tidak melihat musuh, Allah melihat anak-anak yang belum memahami. Disinilah Prapaskah menemukan maknanya. Kita berjalan menuju salib, menuju Jumat Agung, menuju kebangkitan. Dan di salib itu nanti kita akan melihat puncak dari hati Allah yang sama. Allah yang lebih memilih mengampuni daripada menghukum. Pengampunan bukan kelemahan Allah. Pengampunan adalah kekuatan kasih Allah. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita hari ini adalah Niniwe diberikan pengampunan. Kita sering memahami pengampunan sebagai sesuatu yang kita terima. Tetapi dalam bacaan kita saat ini mengajarkan bahwa pengampunan adalah sesuatu yang harus kita izinkan bekerja di dalam diri kita. Pengampunan Allah kepada Niniwe ini menguji hati Yunus. Pengampunan Allah kepada dunia ini juga menguji hati kita. Mungkin ada seseorang dalam hidup saudara yang sulit untuk diampuni. Mungkin ada luka lama, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada konflik keluarga, konflik dengan rekan sekerja, bahkan konflik dalam pelayanan gerejawi. Prapaskah bukan sekedar waktu menahan makan atau mengurangi hiburan. Prapaskah adalah waktu membiarkan Allah untuk melembutkan hati kita yang penuh dengan kekerasan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan, bukan berarti kita melupakan keadilan, tetapi kita berhenti menjadi hakim yang menghakimi hidup orang lain. Karena jika Allah masih memberi ruang pertobatan, maka siapakah kita yang punya kuasa untuk menutupnya? Sahabat Petra yang terkasih, kita hidup di Indonesia yang indah namun penuh dengan tantangan. Perbedaan suku, agama, pilihan politik, bahkan perbedaan dalam gereja sendiri sering memicu ketegangan. Yunus ingin Niniwe hancur karena mereka adalah musuh bangsanya. Ia membawa luka kolektif bangsanya. Maka kita pun seringkali membawa luka-luka kolektif kita. Luka sejarah, luka sosial, luka pribadi kita. Tetapi Allah mengajarkan bahwa kasih-Nya lebih besar daripada identitas kelompok. Prapaskah mengundang kita untuk bertanya, apakah kita masih menyimpan Niniwe dalam hati kita? Apakah kita masih menyimpan kelompok atau orang yang kita anggap tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan? Pengampunan Allah selalu lebih luas daripada batas yang bisa kita buat. Sahabat Petra yang terkasih, bayangkan Yunus duduk di luar kota,
menunggu kehancuran yang tidak pernah terjadi. Ia duduk dengan kekecewaan, ia duduk dengan kemarahan, ia duduk dengan hati yang keras. Dan sebenarnya Allah juga duduk bersama Yunus. Allah tidak meninggalkan Yunus. Bahkan Allah berdialog dengan Yunus. Ini kabar baik bagi saudara dan saya. Jika saat ini saudara masih merasa sulit mengampuni, jika saat ini saudara masih merasa marah, jika saat ini hati saudara masih belum bisa menerima, Allah tidak menjauh. Allah duduk bersama saudara di dalam pergumulan saudara. Prapaskah adalah perjalanan duduk bersama Allah, membiarkan pertanyaannya menggema dalam hati kita. Layakkah engkau marah? Tidakkah aku berhak mengasihi semuanya? Sahabat Petra yang terkasih, sebagai langkah konkret minggu ini saya mengajak saudara untuk melakukan 3 hal sederhana. Yang pertama, mari kita berdoa dengan kejujuran. Setiap malam, katakan kepada Tuhan dengan jujur, siapa yang sulit saudara ampuni, sebutkan namanya, jangan disensor, dan bawa perasaan saudara kepada Tuhan apa adanya. Yang kedua, latihan empati. Coba bayangkan hidup orang itu. Apa ketidaktahuan, apa yang menjadi luka, apa yang menjadi ketakutannya. Allah melihat manusia sebagai yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri. Yang ketiga, lepaskan peran saudara sebagai seorang hakim. Ucapkan dalam doa, Tuhan, Engkaulah hakim. Aku menyerahkan penghakiman kepadamu. Pengampunan sering bukan peristiwa sekali terjadi. Ia adalah proses. Tetapi setiap langkah kecil adalah kemenangan kasih. Sahabat Petra yang terkasih, kisah Yunus berakhir dengan tanda tanya. Tidak ada jawaban Yunus yang dicatat. Seolah-olah Allah menyerahkan jawabannya kepada kita. Di masa prapaskah ini kita berdiri di antara Yunus dan Niniwe. Kita adalah orang-orang yang diampuni, sekaligus orang-orang yang dipanggil untuk mengampuni. Kita diberi pengampunan, bukan agar kita merasa lebih benar, tetapi agar hati kita semakin serupa dengan hati Allah. Kiranya dalam perjalanan menuju Paskah, kita bukan hanya menjadi penerima kasih karunia, tetapi juga saksi dari belas kasihan yang memulihkan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasihan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menegur sekaligus memeluk hati kami. Jika masih ada amarah yang kami simpan, jika masih ada luka yang sulit kami lepaskan, ajarkan kami berjalan setahap demi setahap dalam pengampunan. Jadikan kami pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih menyerupai hati-Mu, hati yang memilih mengasihi. Dalam langkah kami pulang dan menjalani hari-hari ke depan, Roh-Mu menuntun kami, agar kami hidup sebagai orang-orang yang telah diampuni dan yang berani mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Diambillah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai sahabat Petra sampai selama-lamanya.
Amin.